Oke, halo semua. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan sebuah kasus mengenai topik fire hazard di dapur gitu ya. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi salah satu tugas kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, jadi kasus yang saya ambil itu berdasarkan video di YouTube dan ini bisa dilihat sendiri pada slide-nya itu terdapat link yang saya gunakan. Nah, jadi dalam video ini terlihat sebuah dapur di mana ada panci dan wajan yang dibiarkan gitu ya, dan akhirnya menimbulkan api dan dapur ini terlihat eee, pada akhirnya itu kebakaran gitu ya. Dan diduga restoran atau tempat makan yang bersangkutan itu ikut terbakar. Nah, jadi secara kronologisnya itu ada sebuah stasiun kompor menyala dan ada pancinya gitu ya, dan tidak ada satupun yang memperhatikan stasiun ini. Dan pada awal video juga sudah terlihat bahwa panci ini menghasilkan asap putih, dan berdasarkan beberapa sumber yang saya gunakan, asap putih ini adalah asap yang pada akhirnya akan menjadi api gitu. Jadi adalah sumber utama dari kebakaran tersebut. Nah, setelah panci ini menghasilkan api, akhirnya ada sebuah alarm di atas stasiun ini yang menghasilkan bunyi, dan seorang koki pun akhirnya mematikan kompor dan mencoba mengatasi api tersebut gitu. Dan koki ini akhirnya mengambil fire blanket dengan tenang, eee, tapi eee, justru melemparkan fire blanket tersebut gitu. Jadi tidak ditutupi dengan sempurna. Nah, bisa dilihat pada gambaran di sini, itu pada belakang kompor itu masih ada api yang menyala gitu ya. Jadi pada akhirnya fire atau api yang muncul ini ikut membakar fire blanket, karena fire blanket ini eee, tidak menutupi api yang ada secara sempurna. Nah, pada akhirnya fire blanket ini ikut terbakar dan banyak orang yang melihat ini, dan ada seorang yang terlihat seperti manajer ikut turun mengatasi api ini, dan dia mencoba menutupinya dengan fire blanket lagi, tepatnya dengan 2 fire blanket yang baru. Nah, tapi mungkin karena apinya sudah mulai menyebar, tidak cuman di atas wajan atau panci, akhirnya fire blanket yang baru lemparkan ini tidak menutupi apinya juga secara sempurna dan ikut terbakar. Nah, dengan api yang mulai membesar, akhirnya pekerja-pekerja yang ada pun panik. Ada yang lari, dan yang parahnya itu ada yang melemparkan air ke dalam api tersebut. Dan tentunya air saat air ditambahkan ke api yang disebabkan oleh minyak dan lemak gitu ya, itu akhirnya akan membesarkan api yang ada. Dan ya itu yang terjadi gitu, api membesar, akhirnya para pekerja pun ada yang mengambilkan fire extinguisher. Nah, akhirnya seorang manajer yang tadi sempat turun menyemprotkan fire extinguisher. Nah, untuk beberapa saat apinya tuh reda, tapi langsung membesar dan memperparah situasi, dan bahkan CCTV dalam merekam video ini langsung tertutup oleh asap. Nah, jadi dari video itu sebenarnya apa sih yang salah ya mereka yang terjadi gitu ya. Pertama-tama itu adalah pada kompor dan panci yang ditinggalkan. Dan kalau berdasarkan data yang ada untuk tahun 2014 sampai 2018, peninggalan kompor dan panci itu justru menjadi sumber api yang paling sering gitu yang terjadi. Ya, untuk solusinya itu tentunya menerapkan prosedur keselamatan pada dapur tersebut, dan juga menambahkan posisi yang bernama cook helper. Nah, cook helper ini bertugas untuk menyiapkan bahan makanan, sehingga membantu koki atau chef yang terlibat itu tidak perlu meninggalkan kompor atau stasiun yang sedang dia tempati gitu. Nah, selanjutnya kesalahan kedua itu adalah ketidaksiapan. Yang pertama itu terlihat bahwa pekerja atau koki yang pertama kali mencoba mengatasi api itu terlalu santai dan mungkin percaya diri gitu ya dalam mengatasi api tersebut. Hal ini mungkin bisa dikatakan bagus, tapi akhirnya koki yang turun ini terlalu santai, dan api
pada wajannya itu bahkan udah membesar dan hampir menyampai, langit-langit stasiun, mmm, saat dia baru membuka fire blanket-nya. Nah, yang kedua itu bisa dilihat bahwa, pemakaian fire blanket-nya itu salah, yaitu tadi, dilempar gitu ya. Bukannya ditutup, dengan sempurna, tapi dia mengutamakan, kecepatan gitu ya. Dan selanjutnya, ketiga itu adalah, ada penyiraman air pada api yang sudah besar. Dan yang terakhir itu adalah, panik. Nah, solusinya yaitu adalah untuk training keselamatan, kerja di dapur dan tentunya juga training dalam menghadapi kebakaran, sehingga para pekerja tuh, merasa siap dan tentunya yang utama itu adalah tidak panik dalam menghadapi api yang terjadi. Dan tentunya selain, tidak panik, penting juga untuk tidak terlalu, santai dalam mengatasi api, yang muncul. Nah, yang ketiga itu adalah adanya, dugaan pada peralatan yang kurang tepat, terutama dalam, jenis fire extinguisher dan juga, fire blanket yang digunakan. Bisa jadi fire blanket yang digunakan itu, hanyalah kain, biasa gitu ya, dan tidak sesuai untuk, digunakan dalam, mengatasi api yang ada. Nah, pada gambar kanan ini bisa dilihat ada, 6 jenis fire extinguisher dan untuk kasus ini, yang terjadi pada dapur, api itu muncul karena adanya, minyak dan lemak gitu ya pada panci. Dan fire extinguisher yang tepat itu adalah powder BE dan yang kedua adalah wet chemical. Nah, mmm, dan yang terakhir itu selain fire extinguisher ada juga equipment bernama fire blanket dan juga fire hose reel. Tapi yang hanya bisa digunakan untuk, eee, keadaan di dapur yang disebabkan oleh minyak dan lemak tadi itu adalah fire blanket. Nah, kenapa saya, menduga adanya peralatan yang kurang tepat? Pertama, itu adalah, api yang tiba-tiba seolah-olah meledak gitu, setelah, disemprotkan oleh fire extinguisher. Jadi, dugaan saya adalah, dia menggunakan, jenis, yang berbeda dan justru memperparah, kondisi. Mungkin yang saya paling, menduga itu adalah penggunaan, jenis karbon dioksida karena terlihat seperti, gas gitu ya hasil dari fire extinguisher. Namun untuk pastinya, saya kurang, bisa memastikan apa yang digunakan oleh, para pekerja dalam video yang, saya ambil. Dan yang kedua itu adalah, fire blanket gitu ya, karena terlihat juga saat apinya saat fire blanket-nya itu terbakar, bahkan ada, warna hitam gitu pada fire blanket saat menutup, eee, api yang ada. Jadi saya juga menduga fire blanket-nya itu, eee, fire blanket yang bodong gitu ya, bukan fire blanket yang sebenarnya. Nah, solusinya itu, tentunya sama kayak tadi, itu adalah training mengenai kebakaran, sehingga tentunya para pekerja tahu jenis-jenis fire extinguisher dan tentunya cara gunanya. Dan tentunya untuk, maintenance gitu ya, karena ada expired pada fire extinguisher, sehingga setelah, waktu tertentu pemakaian fire extinguisher itu, tidak layak digunakan. Gitu. Halnya juga sama untuk pengetahuan mengenai penggunaan dan cara menggunakan, fire blanket. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian, terima kasih.